Assalamualaikum. Bayangin, The Hunger Games, tapi gak ada tuh arena megahnya. Gak ada panah-panahan, gak ada CGI gedung hancur. Ya cuma lo, ratusan kilometer jalan kaki dan aturannya simpel. Berhenti sebentar aja, kau mati. Itulah inti dari film The Long Walk, adaptasi buku klasik Stephen King yang akhirnya kesampaian juga difilmkan. Dari awal judulnya udah bikin penasaran, tapi eksekusinya, apakah bisa bikin kita ikut ngos-ngosan atau malah jatuhnya kayak lo yang ngeagendain mau jogging 5 km tapi semua cuma sebatas niat. Salah satu hal yang berhasil banget dari film ini adalah world building-nya. Francis Lawrence, sutradara The Hunger Games. Yes, dia pintar banget ngebangun dunia distopia yang kerasa masuk akal. Amerika digambarin kacau pasca perang, ekonominya ambruk, negaranya berubah jadi mesin militer otoriter. Dan dari situlah lahir The Long Walk, ajang jalan kaki sampai mati demi uang dan satu permintaan yang bisa lo wujudin. Simple emang, brutal, dan bikin merinding karena idenya kerasa kayak nggak mustahil aja kalau pemerintah otoriter beneran gila. Kekuatan film ini tuh ada di cara dia show don't tell. Kita nggak dicekokin narasi panjang, tapi langsung dilempar ke jalan bareng peserta lain. Deg-degannya ada, absurdnya ada, sekaligus ya bikin penasaran. Dan yang paling kerasa adalah atmosfer hopelessness-nya yang ngikut terus. Dari awal sampai akhir kita tuh jadi saksi pelan-pelan gimana anak-anak muda itu kehilangan tenaga. Ya iyalah gila, kok jalan kaki, untung nggak sambil ngecek Strava. Dan tenaga kau yang hilang, kewarasan sampai hidup mereka di jalan aspal itu kayak nggak ada ujungnya. Kita yang menyaksikan, ampun wak, ngos-ngosan. Cooper Hoffman dan David Johnson bisa dibilang jadi nyawa utama film ini. Dua-duanya main natural pakai banget, nggak ada kelihatan acting yang dipaksakan. Hoffman nunjukin sisi rapuh Ray Gertie yang terus dipaksakan jalan, walau fisik dan mentalnya udah hancur. Sementara si Johnson di sisi lain bikin karakter Mavericks yang lebih keras di sini. Dia sinis, tapi tetap ada sisi manusiawinya. Pas mereka saling tukar obrolan atau sekedar jalan bareng aja, kayak misterinya berasa kuat. Jadi walaupun film ini basically cuma orang-orang jalan kaki berjam-jam, lo tetap peduli sama nasib mereka. Itu yang bikin filmnya nggak kerasa kosong. Sayangnya, skrip kadang ngerusak momen bagus tersebut. Ada loh dialog yang terlalu dramatis, ala Hollywood, kok tau lah kayak mana ya. Jatuhnya malah cringe. Beberapa kalimat puitis yang harusnya bikin dalam malah terdengar aneh di tengah situasi distopia yang harusnya realistis. Terutama pas muncul karakter major yang diperankan Mark Hamill. Sebenarnya Hamill itu wibawa loh, tapi karakternya sering kebawa terlalu kartunis lah gitu. Kayak ini lagi ngeparodiin politisi ketimbang sosok pemimpin militer yang menakutkan. Untung aja acting Hoffman, Johnson, dan juga beberapa pemain lainnya cukup kuat buat nutupin kelemahan dia. Cuma kebayang aja, kalau dialognya ditulis lebih wajar aja sama karakter tuh orang, performa mereka pasti bisa bikin filmnya lebih nancep lagi. Salah satu daya tarik utama dari film The Long Walk adalah rasa kejamnya. Film ini nggak nahan buat nunjukin betapa menyiksanya jalan kaki tanpa ada ujungnya. Kaki kau melepuh, berdarah, sampai rasa lapar yang bikin orang mulai halu. Setiap eliminasi kerasa brutal, bikin kau nahan napas. Bahkan di adegan kematian pertama, aku sendiri ikut kaget. Dan jelas karakter yang mungkin sangat-sangat mendalami karakter mereka juga akan demikian merasakannya. Tapi di sisi lain justru momen paling haunting kadang muncul bukan pas gore-nya ditampilin, tapi pas filmnya lebih milih sugesti. Kayak kamera diem lama gitu di wajah pesertanya yang udah setengah gila, atau suara langkah kaki yang nggak pernah berhenti. Dan di situ film ini berhasil banget nangkap vibe horornya seorang Stephen King. Bukan setan atau monster, tapi keputusasaan manusia. Gokil, cerdas banget. Nah, ini bagian bakal bikin fans Stephen King, ya, mereka yang ngebaca bukunya, mungkin akan garuk-garuk kepala. Di novel, itu endingnya ambigu banget. Ray Gertie itu menang, tapi dia udah hancur secara mentalnya. Halusinasi sampai nggak bisa berhenti jalan. Literally, dia tuh jadi budak The Walk selamanya. Dan itu dark, pesimis, dan nancep, Wak. Nah, di film, arah endingnya dibikin lebih untuk kebutuhan Hollywood. Kau tahu kan seperti apa? Ada arc balas dendam, ada semacam
apa ya, semuanya tuh ditutup lebih tegas aja gitu. Buat sebagian penonton, ini mungkin satisfying. Tapi kalau kau tahu bagaimana bukunya, jelas feel-nya beda banget. Versi Stephen King itu nunjukin kalau pemenang sebenarnya bukan manusia, tapi ya jalan itu sendiri. Di film, kesan itu agak dikorbanin demi klimaks yang lebih gampang dicerna. Ya, menurut kalian mana yang lebih bagus? Menurutku tetap bukunya. Secara teknis, film ini solid. Kamera handheld bikin atmosfernya lebih imersif. Meski ada yang ngerasa shotnya terlalu sering close up ke karakternya, jadi dunia distopia yang luas gitu malah kerasa sempit. Scoringnya efektif, cukup nahan tensi tanpa harus jadi lebay. Aku suka gimana sound design-nya bikin langkah kaki pesertanya jadi musik latar sepanjang film. Simple, tapi ngeselin banget karena bikin kau sadar mereka nggak akan pernah berhenti. Tapi nggak bisa juga dipungkiri, ada titik di mana pacing film ini bikin jadi capek. Karena basically ini film tentang jalan kaki ya kan? Ada penonton yang mungkin bakal ngerasa repetitif dan iya, beberapa backstory karakter kerasa kurang digali. Akhirnya, beberapa motivasi terasa belang. Kayak sekedar filler aja lah buat variasi karakter yang dimunculkan. Kalau lo fansnya Stephen King, The Long Walk jelas wajib dicoba. Meski mungkin kau bakal sebel sama endingnya yang beda dari bukunya. Kalau kau bukan fans bukunya, film ini tetap bisa bikin kau tegang dan mikir. Asal ya siap mental aja buat nonton orang jalan kaki paling depresif yang pernah difilmkan. Film ini nggak sempurna, tapi cukup berani buat bawa konsep yang dark ke layar lebar. Atau bagian yang klise, ada dialog yang maksa, tapi atmosfer dan aktingnya lumayan nutupin kekurangannya. So, apakah layak? Aku harus bilang iya, asal kau nggak ngarep film ini bakal ngasih hiburan yang santai. Sekali lagi, ini bukan film yang santai. Ini lebih ke pengalaman survival psikologis yang pahit, tapi juga memorable. Kesimpulan, The Long Walk nunjukin bahwa adaptasi Stephen King bisa berhasil kalau fokus ke atmosfer dan karakternya. Meski naskahnya dan juga endingnya bikin debat banyak orang terutama yang ngebaca bukunya, sebagai sebuah tontonan general, film ini tuh ada di tengah-tengah, bukan masterpiece tapi juga bukan zonk. Film ini intens, depresif, dan kadang klise. Dan yang terpenting adalah like video ini kalau kalian suka. Dislike nggak apa-apa kok kalau kalian tidak sepakat dengan apa yang kusampaikan, tapi share pendapat kalian di kolom komentar biar kita sama-sama tahu seperti apa pendapat kalian mengenai film The Long Walk. Subscribe channel Kawan Review biar banyak lagi yang kenal, banyak lagi yang sayang, banyak lagi yang dukung channel review film ini. Terima kasih. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum. Ya kawan-kawan, terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bell notifikasinya, biar nggak ketinggalan review film terupdate lainnya. Kalau begitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif, dan jangan lupa bahagia.